Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Handayani yang akan menjelaskan pengertian aplikasi SPSS. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistik tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Penelitian kuantitatif menghasilkan output berupa angka statistik baik dalam data deskriptif ataupun inferensial. Analisis kuantitatif digunakan penelitian jika ingin membedakan topik dengan melakukan pengukuran. Data kuantitatif juga bisa diolah melalui SPSS. Data tersebut selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk menghasilkan luaran berupa nilai standar deviasi, variasi simpang baku uji tes, satu sampel uji tes sampel berpasangan dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Sandi Sanjaya. Baik, di sini saya akan menguji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan IBM SPSS sebagai berikut. Membuka IBM SPSS Statistik 2021 terlebih dahulu. Selanjutnya pergi ke variable view. Kita membuat ketentuan di variable view terlebih dahulu. Variable view yang akan kita gunakan seperti gambar di atas. Lalu pergi ke data view dan masukkan data yang akan diuji ke dalam set berikut. Untuk memulai tahap berikutnya, klik analisis, regression, linear. Untuk nilai hasil belajar, masukkan ke dalam dependen. Sedangkan untuk motivasi X1 dan minat X2 masukkan ke dalam independen S, lalu klik OK. Maka hasilnya akan tampil seperti di layar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama hasil regresi. Bentuk umum persamaan regresi ganda dua variabel bebas adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Sehingga dari variabel di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 86,981 tambah 0,506 X1 kurang 0,549 X2. Yang kedua yaitu pengaruh secara parsial antara variabel X terhadap variabel Y. A. Melihat pada hitung X1 yaitu sebesar 1,038 dan nilai signifikannya yaitu 0,308 dan 0,05. Maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan secara parsial antara variabel X1 terhadap Y. Yang B. Melihat pada hitungan X2 yaitu sebesar 1,176 dan nilai signifikasinya 0,525 dan 0,05. Maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan secara parsial antar variabel X2 terhadap Y. Yang ketiga yaitu pengaruh secara simultan terhadap nilai F hitung sebesar 1,385 dan nilai signifikan 0,267 dan 0,05. Berarti tidak mempunyai pengaruh yang signifikan antar X1 dan X2 secara simultan bersama-sama terhadap Y. Penjelasan koefiensi determinasi. Nilai koefiensi determinasi R sebesar 0,093
Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Baby. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari pengertian aplikasi Evios. Perkenalkan, nama saya Febiola Simatupang, dan di mana di sini yang menjadi pengertian dari Evios adalah program komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisis statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonomi metrika, jenis runtun waktu atau time series. Software atau perangkat lunak tersebut dikembangkan oleh sebuah perusahaan, yaitu Quantitative Micro Software, tepatnya pada tahun 1994. Pada tahun 2007, perusahaan tersebut telah mengeluarkan versi 6.0. Kata Evius merupakan kepanjangan dari kata econometric views. Jadi, tidak heran jika aplikasi ini kebanyakan berisi alat perhitungan untuk ekonometrika, seperti regresi linear, regresi data, panel, dan berbagai jenis regresi berbasis runtun waktu yang dikemukakan oleh Agung pada tahun 2009. Evius adalah program komputasi statistik yang menawarkan para peneliti atau akademisi, perusahaan, agen-agen pemerintah, dan siswa atau mahasiswa untuk mengakses alat perhitungan statistik, peramalan, dan pemodelan yang luar biasa hebat melalui tampilan antarmuka atau user interface yang berorientasi objek serta inovatif dan mudah digunakan. Alat analisis statistik yang satu ini memiliki tampilan yang bagus dan dapat bersaing dengan aplikasi komputasi lainnya seperti Evius atau Minitab. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rafli. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menguji analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi Evius 12SV. Yang pertama, kita siapkan aplikasinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita create a new work file dengan file new work file. Kita membuat ketentuannya terlebih dahulu. Kita menggunakan unstructured atau undet karena kita menggunakan data biasa, dan data range observasinya kita buat 30 karena kita mau menguji 30 data. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan data dengan quick empty group. Lalu kita masukkan datanya. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Nah, kita namain di sini yaitu X1, ini X2, dan Y. Untuk memulai tahap ujinya, kita klik quick estimate equation dengan kode Y, C, X1, X2. Jadi kodenya seperti ini, kita klik OK. Lalu hasilnya seperti pada layar berikut. Jadi penjelasannya itu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka variabel X mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi hasil regresi ini akan dibandingkan dengan SPSS nantinya. Lalu di sini saya akan menguji asumsi klasik. Pada asumsi klasik ini mempunyai keterbalikan pada uji dari hasil regresi, yaitu uji pada asumsi tersebut dinyatakan lolos jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Jadi mempunyai keterbalikan dengan pada asumsi dari hasil regresi. Yang pertama kita akan menguji normalitas, yaitu dengan view, residual diagnostic, histogram, normality test. Nah, jadi terlihat pada uji normalitas ini, bagian probabilitas Jarque-Berat terlihat 0,433729 yang lebih besar dari 0,05. Berarti model regresi berdistribusi itu menjadi normal. Jadi lolos dalam uji normalitas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas dengan klik view, residual diagnostic, heterokedasticity test.
Kita menggunakan test type white, klik OK. Nah, inilah hasil dari heteroscedasty test white. Nah, jadi terlihat dari OBS R square yaitu 0,01 yang artinya kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak karena dalam model regresi linear berganda tidak terjadi penyimpangan asumsi heterokedastisitas. Tapi jika hasil ini lebih dari 0,05, maka tidak terjadi penyimpangan asumsi heteroskedasitas. Nah, setelah itu kita akan menguji autokorelasi dengan klik view, residual diagnostic, lalu serial correlation LM test. Kita lux to include-nya tetap 2, klik OK. Dan inilah hasilnya. Nah, terlihat pada OBS R square yaitu 0,22 yang artinya lebih besar dari 0,05. Itu berarti artinya lolos dalam uji autokorelasi, jadi dinyatakan lolos. Selanjutnya uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas itu kita menguji di bagian grup. Kita klik view, covariance analysis, kita centang atau checklist bagian correlation, lalu OK. Nah, inilah hasilnya. Jadi dikatakan lolos uji multikolinearitas itu jika semua hasil nilai kolom kurang dari 1, kecuali diagonal pada kolom tengah karena nilai saling bertemu. Jadi ini nilai 1 itu karena saling bertemu, dan selebihnya itu dinyatakan lolos karena nilainya kurang dari 1. Jadi pada uji multikolinearitas ini dinyatakan lolos. Jadi itulah asumsi klasik pada aplikasi Fuse. Selanjutnya saya akan membandingkan hasil dari aplikasi Fuse dan hasil dari aplikasi SPSS. Yang pertama kita lihat hasil dari SPSS-nya. Oke, mari kita bandingkan. Yang pertama dari R square. Terlihat pada hasil dari R square pada Fuse itu 0,093065, dan pada R square di SPSS itu terlihat di model Sumery yaitu 0,093. Jadi perbandingannya itu nilai Fuse lebih akurat, yaitu 6 angka di belakang koma. Sedangkan pada SPSS hanya 3 angka di belakang koma saja. Selanjutnya kita akan menguji F statistiknya. Terlihat dari aplikasi Fuse, hasil dari F statistiknya yaitu 1,385293, sedangkan pada di SPSS terlihat di ANOVA yaitu F statistiknya 1,385. Jadi perbandingannya sama seperti sebelumnya, yaitu aplikasi Fuse itu lebih akurat karena mempunyai 6 angka di belakang koma, sedangkan Fuse hanya 3 angka di belakang koma. Tapi mempunyai kesimpulannya sama, yaitu tidak ada pengaruh antara motivasi dan minat terhadap Y. Selanjutnya untuk persamaan regresi pada Fuse terlihat pada variabel C-nya, yaitu 86,980075, lalu ada 0,506004, lalu min 0,5488922. Sedangkan pada Fuse terlihat pada di koefisien di bagian B-nya yaitu 86,981, 0,506 dan min 0,549. Jadi perbandingannya sama seperti sebelumnya, yaitu pada SPSS nilai yang ada di belakang koma digenapkan menjadi 3 angka di belakang koma, sedangkan di bagian Fuse itu mempunyai 5 atau 6 angka di belakang koma, jadi terlihat lebih akurat pada aplikasi Fuse. Lalu
selanjutnya kita akan melihat nilai signifikan. Pada Fuse terlihat pada probe-nya yaitu 0,0016, 0,3085, dan 0,2498. Sedangkan pada SPSS terlihat di signifikannya yaitu 0,002, 0,308, dan 0,250. Jadi perbandingannya sama seperti sebelumnya, yaitu pada SPSS nilai yang di belakang koma dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Sedangkan di Fuse mempunyai nilai 4 angka di belakang koma. Jadi kesimpulannya juga sama, yaitu secara parsial keduanya tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai Y. Jadi cukup sekian hasil dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.